Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apakah kamu tahu siapa aku? Laras bertanya. Tuan Jayastu berkata bahwa wanita muda yang dia tabrak di kebun anggur itu sangat cantik. Itu pasti adalah kamu. Laras mengambil langkah maju dan menatap Hendra dari jarak lebih dekat. Kamu yang waktu itu meneleponku, bukan? Dia memiliki ingatan yang baik. Nona Laras tidak hanya secantik peri, tapi juga sangat pintar. Benar, itu aku, kata Hendra. Oh, yang terakhir kali kamu katakan. Apakah kamu sudah selesai membantu bosmu untuk menemukan seorang wanita? Tanya Laras. Hendra berpikir bahwa kalau dia tahu orang ini adalah Prisa, dia tidak akan mengatakan itu. Dulu sudah kubilang bahwa dia mau sesuatu yang tidak mungkin dia ambil. Prisa memandangnya dengan ringan dan berjalan menuruni tangga. Dia hanya berjalan selangkah dan secara tidak sengaja, dia tersandung sesuatu. Ah, Laras tersentak. Dia akan jatuh. Ketika dia menutup matanya, tiba-tiba ada kekuatan yang menahannya, dan tubuhnya menghantam tubuh seseorang yang keras. Laras mengira itu adalah si asisten yang menyelamatkannya, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata yang hitam. Tubuhnya secara naluriah membeku dan wajahnya terkejut. Setelah melihat ini, Hendra berbalik dan masuk ke dalam. Jody, yang hendak keluar dari ruang anggur, melihat Hendra datang, ada apa? Tuan Jayastu berkata bahwa dia ingin mengambil beberapa botol anggur untuk diminum kembali, dan semuanya akan dicatat di akunnya. Hendra berkata dengan wajah seperti biasa. Oke. Todi kembali ke ruang anggur. Askara menatap wajah kecil yang linglung di pelukannya, nafasnya terjerat. Dia dengan susah payah mengendalikan dirinya untuk tidak menyentuh bibir tipisnya itu. Selama 3 tahun, dia telah melupakan bagaimana rasanya bergairah, dan saat dia melihat Prisa yang masih hidup, darahnya mendidih, dan nafsunya bangkit kembali dengan kuat dan ganas. Kamu lepaskan aku. Laras menatapnya sehingga detak jantungnya tidak stabil, dia merasa mata hitam itu akan memakannya. Aku ingin sesuatu yang tidak bisa diambil itu, kata Askara dengan suara yang rendah. Laras terkejut. Apakah orang ini mendengar apa yang dia katakan barusan? Apa yang dia omongkan? Apakah bisa? Kamu. Laras tersipu malu dan melepaskan diri dari lengannya. Dia berdiri 1 meter darinya, merapikan pakaiannya, seolah merapikan emosinya yang berantakan, dan berkata, jangan pikirkan itu. Tidak mungkin. Kenapa kamu tidak memakai kalung itu? Tatapan Askara tertuju pada lehernya yang putih. Kenapa aku harus memberitahumu? Laras berbalik dan lari. Ketika Jody dan Hendra keluar, mereka hanya melihat Askara berdiri di depan pintu, tetapi tidak melihat Laras. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Jayastu, kemana perginya nona itu? Aku tidak melihatnya, kata Askara. Laras terus berlari keluar dari kebun anggur. Dia melihat ke belakang dan menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya, dan akhirnya dia berhenti berlari. Wajahnya panas, dia tidak tahu apakah karena dia berlari terlalu cepat atau karena perkataan pria itu barusan. Berani-beraninya dia mengatakan seperti itu kepadaku. Dari jarak yang sangat dekat. Memangnya kita pernah menjalani hubungan. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Laras tidak naik mobil ketika dia kembali. Tetapi, mobilnya mengikutinya dari belakang. Di kejauhan, di belakang mobil itu ada sebuah mobil hitam mengikuti. Tatapan Askara menembus kaca depan, menatap sosok ramping di depannya, dan berkata, apakah masalah sudah selesai? Ya, tidak ada yang mau menjadi duta merek Lotus, kata Hendra. Saat Prisa berjalan dan merenung, dia memikirkan bahwa pria itu sungguh aneh. Dia mengerutkan wajahnya. Orang yang cantik itu memang merepotkan. Tapi, orang itu tidak akan memiliki kesempatan dengannya. Dia masih ingat bahwa ada seorang pria yang terus mengejarnya dan telah dihentikan oleh Kak Aaron. Apakah orang itu akan dihentikan seperti itu juga?
Laras berjalan beberapa saat dan tiba-tiba berhenti. Mobil di belakangnya juga ikut berhenti. Laras sedikit mengernyit, bukankah seharusnya dia mengkhawatirkan pernikahan Jody? Kenapa dia malah memikirkan pria berbahaya itu? Pikiran tentang pernikahan Jody membuat suasana hati Laras sedikit tidak senang. Jika Jody tidak ingin menikahi Erika, maka dia bisa memberitahu kakak-kakaknya. Mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi, tampaknya Jody memang ingin menikahi Erika. Apakah dia harus menyabotase? Bagaimana cara menggagalkan pernikahannya? Bahkan jika dia berhasil menggagalkannya, apa yang akan terjadi setelahnya? Bisakah Jody menikahinya? Tapi, akan aneh kalau Jody tidak membencinya saat itu. Laras sangat marah sehingga dia menendang bagian depan mobil dengan kakinya. Pengemudi di dalam mobil buru-buru keluar, "Nona Laras. Kenapa? Tidak bisakah aku menendangnya?" tanya Laras. "Bukan, kakimu pasti sakit kalau menendang seperti itu. Kamu tinggal menyuruhku, dan aku bisa membantumu menendangnya," kata si pengemudi. Laras menggigit bibirnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebuah mobil melaju kencang, melewati, dan mengerem tajam di depan Laras. Pengemudi turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Tina turun dari mobil. "Laras, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika Laras melihat mobil itu, dia sudah tahu siapa yang ada di dalamnya. "Bukan apa-apa, santai saja, ayo, masuk ke mobilku, aku punya kabar baik untukmu." Tina meraih tangan Laras dan membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil menuju ke kastil. Kegembiraan Tina tidak bisa disembunyikan. "Aku beritahu kamu, aku telah terpilih menjadi duta merek Lotus. Kontrak telah ditandatangani selama 3 tahun. Begitu banyak orang yang bersaing untuk menjadi duta merek Lotus, tetapi aku terpilih. Ini menunjukkan bahwa aku memiliki penampilan dan kepribadian yang paling cocok untuk Lotus. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang iri padaku." "Selamat," kata Laras. Dia tidak merasakan apa-apa. "Izinkan aku memberitahumu bahwa aku bisa memilih dan memakai model terbaru dari merek Lotus. Aku dapat memilih model apapun dan aku akan memberikannya kepadamu," kata Tina. "Kak Tina bisa memakainya sendiri." Prisa merasa malu dengan antusiasmenya. Kenapa kamu tidak memakai kalung lotus yang kuberikan padamu?" Tina menemukan bahwa kalung di leher Laras adalah kalung lain. Laras terdiam sejenak dan berkata, "Kak Tina, jika kamu mau memberikan sesuatu, kamu bisa memberikan hadiah untuk Kak Sandi. Karena, sepertinya kamu tidak memberikan hadiah untuknya. Itu mengecewakan Kak Sandi. Benarkah? Dia cemburu." Tina tidak mengharapkan kejutan seperti itu. Sebelumnya, dia pernah memberikan sesuatu kepada Sandi. Tetapi, Sandi bahkan tidak melihatnya. Dia pikir Sandi tidak menyukainya. Bagaimanapun, beberapa pria tidak menerima barang-barang wanita. Bahkan pria seperti Sandi Dominic yang memiliki kekuasaan yang besar tidak akan menginginkannya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.